Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan tudkhiluna ila daril khulud. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul maqam mahmud. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadits, man fariha bidukhuli ramadhana haramallahu jasadahu ala niran. Sadaqallah wa sadaqar rasulun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin sidang pendengar yang budiman, pada sore yang berbahagia ini kita pertama sekali akan mengupas masalah Ramadan dan hubungannya dengan hawa nafsu. Bahwasanya sebelum diadakan Ramadan puasa 30 hari oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya disebabkan karena nafsu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mengaku sama dengan Allah. Sebagaimana di dalam suatu hadis qudsi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man ana, kata Allah kepada nafsu. Apa dijawab oleh nafsu? Anta wa ana. Saya, engkau ya engkau. Nah, maka Allah marah kepada nafsu. Maka ketika itu disiksalah nafsu selama 3000 tahun. Nah, setelah disiksa nafsu selama 3000 tahun, maka pada ketika itu menyesallah nafsu itu. Sehingga bertaubatlah nafsu kepada Allah, maka dikeluarkanlah daripada neraka, dan dia pun berucap terakhir sekali, man ana wa man anta, kata Allah terhadap nafsu. Akhirnya dijawablah oleh nafsu, antallah wa anna abdi. Engkau adalah Allah, sedangkan aku adalah hamba. Maka pada ketika itu nafsu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk puasa di dalam syariat selama 30 hari dalam 1 tahun. Oleh sebab itu, pada sidang pendengar yang budiman, bahwasanya segala musuh Allah yang paling besar, musuh Allah yang sangat berat adalah nafsu. Sehingga disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya satu nafsu dengan 1000 setan lebih berat satu nafsu daripada 1000 setan. Maka oleh sebab itu kita hendaklah hati-hati untuk memelihara nafsu. Karena nafsu ini dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala ada 7 pembagian. Di manakah kita gerangan? Di nafsu manakah kita? Apabila nanti kita ada di nafsu yang nomor 1, ada di nafsu yang nomor 2, ada di nafsu yang nomor 3, berarti kita belum bisa dikategorikan manusia yang selamat daripada api neraka. Tapi kalau kita mampu kepada nafsu yang nomor 4, nomor 5,
nomor 6 dan nomor 7. Insya Allah kita pasti akan bakal sampai sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk dalam surganya dengan nyata-nyata. Sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nafsu yang sudah tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irja'i, kembalilah kamu ila rabbiki radiyatan mardiyah, kepada keridhaan Tuhan. Wadkhuli fi jannati, dan masuklah kamu dalam surga. Inilah nafsu yang bisa masuk ke dalam surga. Jadi 7 nafsu, 3 yang masuk neraka, 4 yang masuk surga. Maka manakah yang harus kita pilih? Apabila kita mendapatkan nafsu nomor 1, 2, dan 3, maka celakalah kita. Maka untuk supaya nafsu itu ada pada kita, yang nomor 4, 5, 6, dan 7, maka kita usahakanlah di permukaan bumi ini. Mari, sebelum kita bahas selanjutnya, kita sebutkan dulu apa itu nafsu yang 7 yang diciptakan oleh Allah yang berada pada diri manusia. Yang pertama, namanya adalah nafsu ammaratin bisu. Nafsu ammaratin bisu ini adalah nafsu yang selalu mengajak kepada kejahatan. Nafsu ammaratin bisu ini sama seperti nafsu binatang. Sehingga dengan nafsu ammaratin bisu ini adalah manusia itu sama dengan binatang. Sebagaimana tercantum di dalam kitab suci Al-Quran yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad zaraqna li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Walahum udhunun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am bal hum adall. Yang kira-kira maknanya, dan demi sungguh akan kami masukkan ke dalam neraka jahanam segala manusia dan jin. Yang mana mereka itu yang masuk neraka? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka itu punya hati tapi nggak bisa memikirkan. Walahum udhunun la yasma'una biha. Mereka punya kuping, telinga, namun tidak bisa mendengar yang kebaikan. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata namun tidak bisa melihat kebaikan itu. Inilah ulaika kal an'am. Orang yang seperti itu nafsunya adalah dikatakan ulaika kal an'am. Orang itulah yang sama seperti binatang. Inilah maknanya nafsu ammaratin bisu. Karena kita sebaik diciptakan oleh Allah manusia ini. Setelah kita dilahirkan ke permukaan bumi ini, adalah manusia itu mula-mula diciptakan melalui proses nafsu ammaratin bisu. Itulah maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Quran, proses manusia mula-mula diciptakan adalah ammaratin bisu. Sebagaimana di dalam Al-Quran disebutkan, innan nafsa la ammaratin bisu illa man rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu itu mula-mula adalah memang sebenarnya nafsu manusia itu ammaratin bisu. Kecuali orang-orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bisalah dia ditingkatkan kepada tingkat yang atas. Maka oleh sebab itu, untuk mendapatkan nafsu yang ke atas ini, maka perlulah kita dalam hidup ini perjuangan, dan perjuangan. Inilah yang pertama, nafsu ammaratin bisu. Selanjutnya yang kedua, apabila kita ingin untuk mendapatkan nafsu yang nomor 2, namanya adalah nafsu lawamah. Nafsu lawamah ini dalam bahasa Inggrisnya 50-50. 50 mau niat kebaikan, 50% mau niat keburukan. Nah, jadi nafsu lawamah ini dunianya 50%, akhiratnya 50%. Nah, apabila dunia 50%, akhiratnya 50%, maka
Kadang-kadang dia berbuat baik, kadang-kadang dia berbuat buruk. Kadang-kadang dia berbuat sedekah, kadang-kadang dia pelit. Inilah yang dikatakan nafsu lawamah. Nah, untuk menghilangkan nafsu lawamah disebutkan oleh ulama sufi yang bernama Syekh Imam Al-Baihaqi. Ada 3 syarat untuk menghilangkan nafsu lawamah. Yang pertama, untuk menghilangkan nafsu lawamah harus kita jaga daripada makanan-makanan yang haram. Yang kedua, harus kita jaga dari makanan-makanan yang syubhat. Dan yang ketiga, harus kita jaga dari makanan-makanan yang makruh. Apabila tidak kita jaga yang 3 ini, takkan bisa para hadirin, para pendengar yang budiman, kita untuk mendapatkan nafsu lawamah. Pasti tetap kita di dalam nafsu ammarah bisu. Maka oleh sebab itu, dengan adanya bulan suci Ramadan ini, maka kita jagalah ketiga perkara ini. Insya Allah kita bakal, apabila kita jaga yang 3, pertama yang haram, kedua yang makruh, ketiga yang syubhat, insya Allah kita akan naik kepada tingkat yang ketiga, namanya nafsu mulhimah. Nah, oleh sebab itu, insya Allah untuk selanjutnya nafsu yang ketiga sampai nafsu yang ketujuh. Nah, apabila sudah sampai kita kepada nafsu yang keempat nanti, saudara, kita insya Allah akan menjadi, itulah yang dikatakan waliun min awliyaillah. Sebagaimana disebutkan Allah dalam Al-Quran, anna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ingat, segala wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah, gak ada takut, gak ada duka cita. Nah, oleh sebab itu, karena waktu pun tidak mengizinkan kita, nah, nafsu baru 2 perkara kita ceritakan dan kita terangkan. Insya Allah nanti dalam tayangan berikutnya akan kita sambung nafsu ketiga dan nafsu keempat sampai nafsu ketujuh. Insya Allah, mudah-mudahan kita sehat-sehat dan akan kita lanjutkan di dalam episode berikutnya. Mudah-mudahan di mana ada kata-kata yang salah, mohonlah kiranya diberi maaf. Dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.